Sebagian dari mereka ada yang dikumpulkan, digiring, dibangkitkan pada hari kiamat di atas wajah mereka. Jadi posisi mereka itu terbalik. Seharusnya kaki di bawah, ini wajah yang di bawah. Jadi kaki di atas. Jadi mereka jalan itu ya di atas wajah mereka. Ya. Siapakah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal has'alata masukin bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigu awalillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wa nafiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashraba safil hani wa wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min aynin la tadma wa min da'watin la yustajabu laha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid, wa Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa Syekh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh bin Bakar bin Salim, wa ila hadrati Abu Yaqi Haji Qamrawi bin Kiai Haji Muhammad Usman, wa jami masyayikhi wa masyayikhi masyayikhi, wa ila hadrati abaina wa ummahatina, ghafarallahu lahum dhunubahum wa yuni darajatihim wa adalaina min barakatihim wa amtaru alaina wa yatha karamatihim syai'u lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu dan bapak segenap jamaah warga RT 8 Taman Cikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ketua RT, Bapak Ustadz Dimaskur beserta seluruh jamaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, diberikan taufik dan hidayah, kekuatan iman Islam, dan mudah-mudahan diselamatkan fid dunia wal akhirah, diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti di akhirat kita masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saudara-saudariku, ibu dan bapak yang saya muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa
kembali kajian rutin Kitab Jawharatul Tauhid dan Kitab Taqriratus Sadidah yang membahas tentang ilmu tauhid dan ilmu fikih. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, kita mulai kajian yang pertama Kitab Jawharatul Tauhid. Dan di sini kita masih membahas tentang bait yang ke-96 ya. Bait yang ke-96 yaitu membahas tentang pertanyaan di dalam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan dari kubur dan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan kita telah sampai pada pembahasan yang terakhir di bait yang ke-96 ini, yaitu membahas tentang hasyr ya. Dikumpulkannya semua makhluk pada hari kiamat di padang mahsyar. Telah sama-sama kita kaji pada pertemuan 2 minggu yang lalu bahwasanya semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ya, termasuk binatang ya, termasuk bayi ataupun bayi yang keguguran dengan syarat pada saat keguguran bayi tersebut sudah memiliki ruh, yaitu usianya lebih daripada 4 bulan. Nah, ini nanti akan dibangkitkan semuanya pada hari kiamat. Dan siapakah orang yang pertama kali keluar dari kuburnya? Siapa orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat? Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu, thumma Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma ati ahlal baqi'i fayuhsyaruna ma'i, thumma antaziru ahla Makkah hatta uhsyara bainal haramaini." Di dalam hadis ini Nabi menyampaikan bahwa kata Nabi, saya adalah orang yang pertama kali membelah bumi. Saya adalah orang yang pertama kali kuburnya terbelah. Saya adalah orang yang pertama kali keluar dari kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab ya. Dalam hadis yang lain setelah Nabi Muhammad adalah para nabi yang lain, begitu. Nah, lantas bagaimana dengan riwayat yang tadi saya bacakan? Yang betul apakah setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar atau memang para nabi dulu? Pendapat yang kuat menggabungkan dari berbagai macam riwayat yang ada, kata para ulama. Jadi setelah Nabi Muhammad yang dibangkitkan adalah nabi-nabi dulu. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, semuanya. Nah, setelah para nabi dibangkitkan dari kubur, dari kalangan orang biasa atau dari kalangan bukan nabi, yang dibangkitkan setelah para nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena memang 3 makam itu kan berdekatan ya, makam Kangjeng Nabi, makam Abu Bakar Siddiq dan makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi, aku mendatangi ahli Baqi'. Ya, aku mendatangi ahli Baqi', kaum muslimin dan muslimat yang dimakamkan di Baqi'. Di mana Baqi'? Di Madinah, ya. Pemakaman Baqi' Al-Gharqad di Madinah. Lalu penduduk Baqi' dikumpulkan bersama denganku. Kemudian aku menanti dan menunggu penduduk Mekah, ya, sehingga penduduk Mekah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku, kata Nabi,
dikumpulkan, dibangkitkan bersama dengan mereka di antara Mekah dan Madinah. Di antara Mekah dan Madinah. Nah, orang-orang dibangkitkan itu dan dikumpulkan pada hari kiamat, status mereka tidak sama dan kondisinya tidak sama. Dikatakan di dalam syarah Jauhar Tauhid yang kita kaji ini ya, ada syarahnya yang sangat bagus ya, yaitu karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri ya. Beliau mensyarahkan kitab Jauhar Tauhid ya, seperti yang kitab yang selalu saya bawa ini setiap kali pengajian, ini syarah daripada Jauhar Tauhid begitu. Kalau yang Bapak pegang itu yaitu terjemah dari rangkuman syarah begitu. Jadi kadang yang saya sampaikan mungkin tidak ada ya di dalam kitab yang Bapak pegang atau yang Ibu Bapak yang sekalian. Jadi orang-orang dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat itu martabatnya berbeda. Faminhumur raqibu, sebagian mereka dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan berkendara ya. Ada yang berkendara kuda, ada yang berkendara unta, ada yang berkendara kambing, sapi, kurban ya. Siapakah mereka? Wahwal muttaqi, yang berkendara itu adalah orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas juga sama. Wa minhumul masyi, sebagian dari mereka ada yang dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan masyi, berjalan kaki. Kalau kata orang Jerman, lumaku sikil, berjalan kaki. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Jerman ya. Jerman versi Indonesia, Jawa ya. Siapakah mereka? Wahwa qalilul amali, mereka adalah orang yang amalnya sedikit. Amalnya sedikit, nggak banyak. Sedekahnya sedikit ya. Mungkin sholatnya juga sedikit, puasanya sedikit, ngajinya sedikit, jarang silaturahim, sedikit amalnya. Itu berjalan kaki. Wa minhumul masyi ala wajhihi, sebagian dari mereka ada yang dikumpulkan, digiring, dibangkitkan pada hari kiamat di atas wajah mereka. Jadi posisi mereka itu terbalik. Seharusnya kaki di bawah, ini wajah yang di bawah. Jadi kaki di atas. Jadi mereka jalan itu ya di atas wajah mereka. Ya. Siapakah mereka? Wahwal kafiru, mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang kafir. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana mereka bisa jalan di atas wajah mereka?" Karena yang kita pahami, yang kita lihat, yang sering kita saksikan berjalan di atas kaki kan? Bagaimana mungkin jalan di atas wajah mereka? Sahabat bertanya kepada Rasul. Maka Rasul menjawab, kata Rasul, "Innalladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala an yumsyiyahum ala wujuhihim." Sesungguhnya zat yang telah memberi kemampuan kepada mereka berjalan di atas kedua kaki mereka, maka zat itu pun maha mampu dan berkuasa memberi kemampuan kepada mereka berjalan di atas wajah mereka. Jadi Allah yang telah memberi kemampuan kepada mereka berjalan di atas kaki ketika di dunia, maka Allah pun mampu memperjalankan mereka di atas wajah mereka. Jadi orang kafir itu di hari kiamat jalannya apa? Terbalik ya, terbalik. Dan terbalik itu bukan tangan, alat berjalan, tapi wajah. Masya Allah. Ini kaki kayaknya, kaki saja yang tebal ya. Kulit telapak kaki kan lebih tebal daripada kulit wajah. Kalau kita nggak pakai sendal, siang hari jalan di atas aspal, gimana? Kuat? Nggak kuat. Kenapa? Panas dan nggak terbiasa. Tapi ada tuh yang udah terbiasa kuat ya. Joko Kendil kuat itu. Ya, bukan Joko Kendil ya.
Tahu Joko Kendil ya? Yang lagi viral itu kan nggak pernah pakai alas kaki tuh, jalan di atas aspal juga kuat ya, subhanallah. Orang Baduy juga sama, ya begitu. Tapi tetap ada kalanya juga mereka sakit ketika terkena duri, ya, atau terkena pecahan kaca, batu-batu yang tajam kerikil, sakit. Apalagi wajah, ya, wajah berjalan di atas wajah, masya Allah. Ama innahum yattaquna biwujuhihim kulla hadabin wa syaukin. Sesungguhnya mereka melewati setiap tanjakan, hadap tanjakan, wa syaukin dan duri dengan wajah mereka. Jadi di hari kiamat itu nanti ada jalan tanjakan, ada yang berduri, itu dengan wajah mereka melaluinya. Bagaimana rasa sakitnya, masya Allah. Ini belum ke neraka, ini belum, baru perjalanannya saja. Sedangkan perjalanannya jauh. Berapa jaraknya itu? Ada ingat? Perjalanan dari bangun dari kubur hingga ke neraka atau ke surga berapa jaraknya? Ada yang ingat? Berapa lama? Kalau tempatnya 50 pos, 50 mauqif, 50 tempat. Setiap pos yang dilalui membutuhkan waktu 1000 tahun. Berarti kalau 50 pos berapa tahun? 50.000 tahun perjalanan. Masya Allah. Masya Allah. Jalannya pakai wajah. Masya Allah. Gimana rasa sakitnya, nggak terbayangkan. Yang jalan kaki saja kita nggak bisa bayangin kapan sampainya. Apalagi yang jalannya di atas wajah mereka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yang enak itu yang berkendara, ya. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarak 50.000 tahun itu ya bagi orang yang beriman dan bertakwa sebentar, itu hanya seukuran sholat 2 rakaat sunnah dengan cara yang sangat cepat. Jadi kalau kita sholat sunnah 2 rakaat dengan cara yang cepat membutuhkan waktu berapa menit? Paling 2 menit. Jadi 50.000 tahun itu ya kayak 2 menit. Kayak 2 menit, ya. Wa an Anasin, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, qala Allah Ta'ala, wahai Rasul, Allah telah berfirman, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam." Orang-orang yang digiring, yang dikumpulkan berjalan di atas wajah mereka menuju neraka jahanam. Ini ayat, ada Qur'annya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir digiring, dikumpulkan, ya, ke neraka itu berjalan di atas wajah mereka. Ini firman Allahnya ada. Sahabat ini bertanya kepada Rasul tentang firman Allah yang tadi. Kata sahabat itu, ayuh syarul kafiru ala wajhihi. Wahai Rasul, apakah orang kafir itu digiring, dikumpulkan, dibangkitkan menuju neraka jahanam di atas wajah mereka? Sahabat mempertanyakan bagaimana mungkin orang berjalan di atas wajah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menjawab pertanyaan sahabat yang tadi, alaisalladzi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadirun ala ayyumsyahu ala wajhihi. Bukankah zat yang telah membuat mereka orang kafir berjalan di atas kedua kaki mereka di dunia, zat itu pun, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa dan mampu, ya, menjadikan orang kafir berjalan di atas wajah mereka kelak di hari kiamat. Maka Al-Imam Qatadah ketika mendengar hadis ini, dia mengatakan, bala wa izzati rabbina, ya, dengan kemuliaan Tuhanku. Ya, aku bersumpah dengan kemuliaan Tuhanku, Allah maha berkuasa, Allah maha mampu, Allah maha qadir menjalankan orang kafir di atas wajah mereka pada hari kiamat menuju neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Wa hadha huwa awwalu naw'in min anwa'il hasyri. Yang tadi kita simak, yang tadi saya sampaikan, ini adalah hasyr yang pertama. Jadi hasyr, ya, dikumpulkan lalu digiring, ini ada beberapa tahapan, ya. Tahapan yang pertama tadi digiring, ya, di atas wajah mereka bagi orang kafir,
dikumpulkan, digiring di atas wajah mereka bagi orang kafir. Kalau yang amalnya sedikit, di atas kedua kaki mereka. Kalau yang amalnya banyak, orang takwa, di atas kendaraan mereka. Itu jenis yang pertama. Ada hasyr yang kedua. Hasyr yang kedua, digiringnya nanti manusia dan jin pada hari kiamat. Yang kedua adalah sorpun nasi minal mauqifi ilal jannati wan nar. Digiringnya manusia menuju surga atau neraka. Ya, bagi yang beriman, beramal soleh, kan digiring masuk surga. Orang yang kafir atau yang ahli maksiat, masih tersisa dosa-dosanya, digiring menuju neraka. Wasalisuha fi dunia. Nah, ternyata hasyr itu sebelum di akhirat, di dunia juga ada. Manusia digiring, ya. Penggiringan manusia itu ada yang di akhirat nanti, ada yang di dunia. Yang di akhirat tadi dua sudah kita sampaikan. Adapun yang di dunia adalah ikhrajul yahudi min jaziratil arabi ila syam. Dikeluarkannya, digiringnya kaum Yahudi dari jazirah Arab menuju negeri Syam. Tuh, jadi orang-orang Yahudi yang masih tinggal di Arab ini akan dikeluarkan pada hari kiamat, ya. Masih di dunia, ya. Akan dikeluarkan semuanya menjelang hari kiamat kemana? Dikeluarkan ke negeri Syam. Jadi orang Yahudi nanti semuanya kumpul di negeri Syam. Dan sekarang sudah mendekati ke arah sana, ya. Salah satu daerah Syam yang sekarang jadi basisnya Yahudi adalah Palestina. Palestina itu Syam. Jadi Syam itu mencakup beberapa negara zaman sekarang, ya. Salah satunya adalah Palestina, kemudian Syria, lalu Lebanon, ya, kemudian Yordania. Ini adalah negeri Syam. Kalau Yaman ya tetap satu Yaman, ya. Meskipun ada Yaman Utara, Yaman Selatan, tetap Yaman satu. Tapi kalau negara Syam ini banyak, ya, gabungan dari beberapa negara untuk di era sekarang ini. Nah, sekarang kan di Palestina sudah berdiri negara di atas negara, itu negara Yerusalem, ya. Itu kan negara yang berdiri di atas negara. Begitu. Negara yang sahnya Palestina, kemudian Yerusalem mendirikan negara di atas negara Palestina. Dan mereka subhanallah sekarang sudah mulai, ya, memanggil bangsa-bangsa mereka dari kalangan Yahudi untuk meninggalkan negara-negara di mana mereka tinggal sehingga kumpul di mana? Di negeri Palestina. Dan ini kalau sudah kumpul di Palestina semuanya, itu mendekati kiamat kubro, ya. Kiamat kubro. Lalu ada digiringnya manusia yang keempat, yaitu masih di dunia, ya, yaitu saukun naril kharijati min ardi adnin lil kuffari wa ghairihim qurba qiyamis saati ilal mahsyari fatabitu ma'ahum haitsu batu wa taqilu haitsu qalu. Menjelang hari kiamat nanti akan muncul api dari tanah Aden. Di mana Aden? Di Yaman. Ada salah satu kota di Yaman namanya Aden. Ya. Di situ ada ulama besar, ya, namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Mashhur Al-Adni, Aden. Salah satu pelabuhan terbesar di dunia, Aden. Nanti di Aden ini akan keluar api. Dan api ini nanti akan menggiring semua manusia, baik yang kafir ataupun yang muslim. Digiring kemana? Ke padang mahsyar. Ini menjelang hari kiamat nih. Dan api itu tidak akan berpisah dari manusia. Tatkala manusia tertidur, api itu akan bersama dengan mereka. Tatkala manusia bermalam, api tetap bersama dengan mereka. Di siang hari pun sama. Jadi api ini akan terus menggiring manusia kemana? Ke padang mahsyar. Ini menjelang hari kiamat. Dan api ini nanti akan berputar. Taduru dunia kulaha, berputar mengelilingi seluruh dunia. Jadi tidak ada satupun manusia yang hidup pada kala itu kecuali digiring oleh api tersebut. Mau tidak mau, kalau dia berontak dia akan terbakar, ya, digiring semuanya. Apakah pada saat itu orang beriman masih ada? Masih ada. Hanya saja orang yang beriman karena mereka sudah mengetahui kejadian ini sebelum terjadi,
melalui hadis-hadis Nabi yang dipelajari, yang disampaikan oleh para ulama dan mereka mengingatnya, maka bagi yang beriman mereka akan pasrah dengan takdir Allah, mereka akan ikut digiring oleh api tersebut ke padang mahsyar. Beda dengan orang kafir. Orang kafir kebanyakan berontak, ya. Mereka tidak mau digiring oleh api tersebut sehingga mereka melawan. Akhirnya mereka terbakar oleh api tersebut. Nah, setelah semuanya kumpul nih manusia menjelang hari kiamat ya di mahsyar, kemudian tidak lama yamutuna bin nafkhatil ula ba'da muddatin, akan ada tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, kemudian semuanya meninggal dunia. Ini akan terjadi. Jadi salah satu tanda kiamat kubur apa? Akan muncul api dari kota Aden yang menggiring semua manusia pergi menuju padang mahsyar. Ya. Di mana padang mahsyar itu? Ada yang mengatakan di gurun Sahara, ya. Gurun pasir yang tidak ada gundukan, tidak ada tanah yang rendah, rata semuanya. Allahu a'lam ya, letaknya di mana. Yang penting yang sudah kita pelajari itu bahwa padang mahsyar itu adalah suatu daratan tanah yang tidak pernah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanah yang benar-benar suci, tidak pernah dilakukan maksiat di atasnya. Ya, dan putihnya itu seperti perak, ya. Saking bersihnya, ya bukan putih warna tapi saking bersihnya tanah itu diibaratkan seperti perak. Perak itu kan warnanya silver ya, bersih. Nah, seperti juga tanah tersebut bersih, tidak pernah dilakukan dosa di atas permukaan tanah tersebut. Nah, kalau sudah kumpul semua di padang mahsyar, karena digiring oleh api dari kota Aden itu, tidak lama nanti akan ada tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, kemudian semuanya mati. Mau yang kafir, mau yang mukmin, semuanya mati. Fayamutuna, semuanya mati. Nah, itulah para hadirin sekalian tentang masalah hasyar ya di dalam bait yang ke-96. Nanti akan kita lanjutkan bait yang ke-97 tentang dikembalikannya semua bagian jasad manusia kepada manusia itu sendiri pada saat hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut bagian yang